Saya 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu bertemu dengan satu desa yang miskin, satu desa yang jauh lebih miskin dari tempatnya Pak Yohanes dan Ibu Naning sekarang, yang ada di mana namanya? Di Sendang, di Gunung Mas, ya, di Sendang, di desa Gunung Mas sana. Ketika saya lewat kemarin keliling, saya ini di dalam desanya sudah seperti di dalam desanya saja jauh lebih baik dari jalan masuk ke desa kami, bukan jalan di desa kami. Jadi bayangkan 11 tahun yang lalu kira-kira kondisinya bagaimana. Ketika itu saya gembala di satu gereja di Parepare, di kota. Ketika saya melihat desa miskin ini, kemudian saya putuskan, saya bergumul 3 tahun, kemudian saya putuskan untuk saya harus masuk ke desa itu. Nama desanya Desa Lembang, Desa Kada. Saya putuskan untuk masuk ke desa itu karena memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan. Mestinya apa yang kita bayangkan? Tuhan, saya akan menjalani panggilan-Mu. Saya akan mengerjakan pelayanan di sini. Saya akan membenahi desa ini. Saya membutuhkan kekuatan. Saya membutuhkan ini. Saya membutuhkan ketenangan hati. Sehari 2 hari oke. Setahun kemudian sudah mulai ada goncangan. 2 tahun 3 tahun makin bertambah. Mulai dirikan sekolah, mulai ada yang mulai berjalan, mulai TK berjalan dengan baik, ada yang menggoncang. SD mulai berdiri, kepala sekolah saya menangis-nangis. Dan akhirnya menjadi kebiasaan setiap mau penerimaan siswa baru, guru-guru saya bilangnya biasa gitu. Setiap tahun kita harus mengalami, harus menangis. Ada saja yang diberikan kepada kami. Aman Bapak Ibu? Tidak. Nyaman Bapak Ibu? Tidak. Dan bahkan sekolah dan rumah yang saya dirikan di tengah hutan, ini Pak Yohanes sama Ibu Nani sudah pernah ke sana. Di tengah hutan tidak ada siapa-siapa. Tetangga saya ada 50 rumah, 50 kamar, tetapi penghuninya tidak ada yang bisa bangun, alias kuburan. Tetangga paling dekat saya. Terus mengalami goncangan. Tetapi puji Tuhan, hampir 9 tahun saya tinggal di tempat itu. Nyaman? Tidak. Tetapi mari Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam konteks apa Tuhan katakan, jangan takut, akulah perisaimu. Saudara, di dalam konteks Abraham dipanggil untuk masuk di dalam perjanjian Allah. Di dalam konteks Abraham dipanggil untuk menjadi alat Allah untuk memberitakan keselamatan. Di dalam konteks kita menjadi alat untuk menjadi alat keselamatan di tangan Allah. Di dalam konteks itulah Tuhan berkata, akulah perisaimu. Saudara, saya berani bersandar kepada Tuhan sebagai perisai saya. Hanya di dalam konteks saya mengerjakan panggilan Allah. Saudara, panggilan Allah tidak harus seperti saya menjalani hidup sebagai pendeta, hamba Tuhan, tidak. Bapak Ibu punya panggilan masing-masing di dalam bidang perdagangan, di dalam bidang pertanian, di dalam mungkin sebagai pegawai negeri, mungkin sebagai pendidik dan lain sebagainya. Jikalau kita memang betul-betul menjalani profesi kita itu sebagai seorang hamba Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan, entah itu di bidang hukum, di bidang perdagangan, di bidang pertanian, di bidang apapun, kalau kita mengerjakan panggilan Tuhan, Tuhan katakan, jangan takut, akulah perisaimu.
Saudara, banyak hal di dalam dunia ini yang harus dibenahi. Saya masuk ke desa yang miskin itu, kemudian yang saya lihat yang harus dibenahi pertama kali adalah pendidikan. Panggilan saya di bidang pendidikan. Saya mengerjakan pendidikan, saya mendirikan sekolah, bukan hanya supaya ada tambahan sekolah di tempat itu. Tidak saya mengumpulkan di hadapan Tuhan. Tuhan jadikan sekolah ini menjadi alat di tanganmu untuk memberitakan tentang keselamatan Tuhan. Saudara, kalau saudara dipanggil di bidang pertanian untuk menyelamatkan, juga jika saudara dipanggil di bidang ekonomi untuk membenahi, jika saudara dipanggil sebagai guru untuk memperbaiki yang rusak, jika saudara dipanggil sebagai apapun, sebagai ibu rumah tangga untuk membenahi yang rusak, jangan takut. Allah katakan, akulah perisai. Tetapi jika kita tidak mengerjakan apa-apa, kita tidak melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, jangan kemudian kita bilang, Tuhan, kok tak jadi perisai saya? Tidak, kan kita lihat Abraham. Di dalam konteks inilah Abraham menerima janji Tuhan. Yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-6 tadi kita baca bersama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Dan kemudian Abraham katakan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kemudian Tuhan mengatakan, berilah persembahan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah Tuhan Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan, menjelang matahari terbenam, ayat yang ke-12. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Nah, ada apa ini? Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan ketika Abraham tertidur nyenyak. Masih di dalam konteks Allah memberikan janji akan memberikan keturunan. Dan firman Tuhan pada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begini ya. Tuhan memberikan janji kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan. Bukan Eliezer, Tuhan, bukan. Anakmu sendiri, anak kandungmu yang lahir dari istrimu Sarah. Benar ya Tuhan? Benar, saya akan berikan anak. Tetapi kemudian saudara, mimpi ketika dia tertidur nyenyak, Tuhan berfirman. Bolehlah dikatakan mimpi kah atau apa? Tapi di situ dengan jelas dikatakan Allah berfirman, keturunanmu akan menjadi orang asing di tempat asing, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kalau Bapak Ibu menerima janji, engkau akan mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi ketika engkau menerima jabatan itu, engkau akan mengalami ini, dan semuanya gelap. Bapak Ibu akan tetap memegang janji. Tuhan, kalau begitu mending gak usah punya jabatan daripada punya jabatan tapi mengalami aniaya. Anakmu akan begini, tetapi nanti anak itu akan mengalami begini. Aduh Tuhan, jangan deh. Tahun depan kau akan perusahaanmu akan
naik, akan meningkat, usahamu akan luar biasa. Tahun depan hasil pertanianmu akan begini. Tetapi kau akan melewati satu masa sulit. Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan itu atau tidak? Terima kaya. Janjimu manis Tuhan, tapi yang menyertainya baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konteks inilah justru Abraham membutuhkan perisai. Saudara, sekali lagi perisai digunakan untuk apa? Bukankah perisai digunakan sebagai pelindung dalam peperangan? Nah, kalau tidak ada perang, buat apa perisai? Coba Bapak Ibu, coba Ibu-ibu pergi ke pasar bawa perisai. Ya, pergi ke pasar bawa perisai. Apa kata orang? Perisai bukan untuk dibawa ke pasar, betul enggak Bapak Ibu? Bapak-bapak bawa perisai waktu tidur untuk perisai bukan dipakai buat tidur. Perisai bukan untuk bantal. Perisai bukan dipakai dibawa ke mall. Perisai bukan untuk dipakai buat jalan-jalan, tidak. Perisai itu akan berguna di dalam peperangan. Kalau tidak ada peperangan, buat apa perisai? Saudara, Tuhan kita ketika mengatakan, aku adalah perisaimu, karena engkau akan menghadapi peperangan, karena engkau akan menghadapi hal yang sulit, karena engkau akan bergumul bahkan mungkin dengan dirimu. Dalam konteks itulah kita memerlukan perisai. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi hal-hal ke depan, justru kita harus mempersiapkan diri. Mungkin akan ada hal-hal yang tidak baik di depan kita yang kita alami. Ketika kita bersiap dengan hal-hal yang tidak baik, kita sudah siap, betul tidak? Tetapi kalau kita bilang, oh tidak, jalan yang mulus-mulus, maka begitu ada batu kecil saja, kita, kenapa ini? Tapi kalau kita sudah siap hati, memang jalan ini tidak baik, jalan ke depan ini sudah rusak, bukan karena Tuhan yang salah, karena kita harus ingat, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini sudah rusak, bumi ini sudah rusak, tidak ada hal baik lagi di dalamnya. Justru kitalah yang harus menjadi alat di tangan Tuhan. Kitalah yang harus menjadi Abraham pada masa kini, yang siap dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki keadaan, untuk menjadi berkat, untuk memerangi hal-hal yang tidak benar dalam hal apapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam hal itulah kita membutuhkan Allah sebagai perisai kita. Janji Tuhan kepada Abraham adalah untuk menjadi jalan keselamatan, dan kita adalah anak-anak Abraham yang menerima janji, yang menerima keselamatan itu. Abraham sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi nenek moyang dari juru selamat. Tugas kita, bagian kita, melanjutkan panggilan ini untuk memberitakan keselamatan. Natal bukan hanya berita di hari ini. Natal bukan hanya berita di tanggal 25 Desember. Natal bukan hanya berita di bulan Desember, tetapi Natal adalah berita sepanjang masa. Harus kita beritakan terus-menerus
Untuk memberitakan itu tidak mudah. Untuk memberitakan itu kita harus mengalami hal-hal seperti yang mungkin dialami oleh Abraham. Kita harus dicabut dari tempat yang nyaman. Mungkin kita menunggu janji yang tidak pasti, atau bahkan kita akan mengalami sesuatu yang sulit di hadapan kita. Tetapi jangan takut. Tuhanlah perisai. Jangan takut. Tuhanlah perisai. Percayalah seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika dia belum melihat apapun dari janji itu. Kita baca sama-sama sebagai penutup dari khotbah ini. 1, 2, 3. Jangan takut, Tuhanlah perisai. Sekali lagi. 2, 3. Jangan takut, Tuhanlah perisai. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sebagaimana Engkau menyertai Abraham di dalam panggilan-Mu bagi dia sampai dia mendapatkan keturunan dan bahkan keturunannya terus menerus Tuhan jaga hingga hari ini. Biarlah Tuhan kami pun boleh hidup sama seperti Abraham. Kami boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan melalui apapun yang Tuhan percayakan pada kami. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang bekerja sebagai seorang karyawan. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang bekerja sebagai pengusaha. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang bekerja sebagai seorang petani. Mungkin di antara kami Tuhan ada yang menjalani panggilannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai apapun kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melihat itu adalah panggilan Tuhan bagi kami. Untuk kami menjadi alat seperti Abraham. Sehingga Tuhan di dalam hidup kami, panggilan hidup kami, biarlah Tuhan kami boleh melihat Engkau, kami boleh menjadikan Engkau Tuhan sebagai perisai bagi hidup kami. Kau menolong kami Tuhan supaya kami percaya seperti Abraham percaya kepadamu, bahkan sebelum dia menerima janji itu. Terima kasih ya Tuhan, Kau menolong kami menjalani hari-hari kami di masa depan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Kesulitan apapun yang kami alami, biarlah Tuhan tidak akan membuat kami undur dari Tuhan. Karena Engkau adalah perisai kami. Bukan kesetiaan kami yang membuat Engkau ada pada kami. Akan tetapi Tuhan, kesetiaan-Mu lah yang membuat kami mampu bertahan. Biarlah Tuhan kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kini tiba saatnya kita akan memasuki prosesi penyerahan lilin kepada yang bertugas. Saya menyerahkan Tuhan. Para jemaat bisa mempersiapkan lilin yang tadi sudah dibagikan. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian Malam Kudus dengan versi Jawa. Lalu suci hidup sama
Tidem Sami. Untuk lini pertama, saya mohon yang dikasih Bapak Pendeta Ishak Sugiono untuk menyalakan lilin. Dan dengan kasih Kristus saya mohon kesediaan Bapak Samuel untuk membawa doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau telah datang ke dunia dan kami mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan anak-anak Tuhan yang mana mereka mengadakan perayaan Natal di belahan Indonesia ini Tuhan, baik dari kota-kota maupun di desa-desa dan di pelosok-pelosok. Tuhan berikan sukacita kepada mereka, jauhkan dari tekanan, jauhkan dari intimidasi. Engkau berikan sukacita yang melimpah. Dan kami juga berdoa buat aparat penegak hukum, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum. Tuhan tolong, Engkau menciptakan keamanan di mana-mana, agar perayaan Natal
sukacita yang besar itu dapat dinikmati oleh umat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong berikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati sekalipun tantangan yang begitu berat. Mereka yang ada di pelosok-pelosok desa, Tuhan, Engkau tolong hibur mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apa yang mereka tabur pasti akan mereka tuai. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan kepemimpinan yang baru yang Engkau telah pilih untuk memimpin 5 tahun ke depan, biarlah Tuhan Yesus roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami berada di bangsa yang aman dan nyaman. Bangsa yang, oh Tuhan, ada kebebasan untuk kami beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terlebih berdoa buat kota kami Tulung Agung, agar Tuhan tolong Engkau memberikan Tuhan Yesus, oh keamanan, toleransi antar umat beragama satu dengan yang lain dapat tercipta dengan baik, guyup rukun di antara kami satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, khususnya buat daerah Subontoro ini, agar Tuhan hadir di daerah ini dan semuanya bersinergi, stakeholder yang ada dalam pemerintahan di Desa Subontoro ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terlebih-lebih kami berdoa buat umat Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati umat Tuhan. Pelayanan di tempat ini Engkau berkati, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menambah-nambahkan jumlah, dan Tuhan tempat ini tidak muat dan akan terus melebarkan sayap ke kiri dan ke kanan. Banyak jiwa-jiwa yang datang dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Pendeta ini yang sedang di dalam keadaan pemulihan kesehatannya. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah dan Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Engkau angkat sakitnya di dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu ini di dalam usia suntuk dapat terus produktif melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan dalam rumah-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, yang telah menyediakan waktu, oh baik tenaga untuk datang ke tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah siapkan berkat khusus bagi kami, sehingga kami pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan dan kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang duduk di tahta kerajaan surga. Haleluya. Amin.